Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Dan sebagai hamba yang beriman, tentu kita wajib untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, apabila tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu mengubah dengan lisannya, fa biqalbihi, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu selemah-lemah iman. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari
min usulil Islam. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran, min usulil Islam, termasuk dari prinsip-prinsip berislam, termasuk prinsip-prinsip Islam. Fahuwa janibun azimun, maka prinsip ini merupakan satu sisi yang teramat agung, min jawanibil Islam, dari sisi-sisi keislaman yang lainnya. Li'annahu islahun lil mujtama'i, karena satu prinsip ini islahun lil mujtama'i, akan memperbaiki keadaan masyarakat, ya. Jadi dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dengan satu prinsip ini keadaan masyarakat akan mendapatkan satu bentuk kebaikan. Bahkan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, kehidupan masyarakat akan tertata secara baik, ya. Dari mulai muamalah antar anggota masyarakat, kemudian kehidupan bertetangga juga akan menjadi baik. Kehidupan hubungan antara rakyat atau masyarakat dengan penguasa itu juga akan menjadi baik. Kenapa menjadi baik? Karena dengan prinsip ini masing-masing akan memahami tugas dan wewenangnya, kewajiban, tugas dan wewenangnya. Sebagai rakyat atau masyarakat, apa tugasnya? Ya, ketika melihat kemungkaran, nah, dan kemudian apa kewajiban atau wewenang yang harus dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, ya. Sehingga dengan keteraturan sistem yang terpatri dalam prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka sistem di dalam kemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, ya. Tidak ada overlapping, tidak ada kemudian rakyat menyerobot tugas wewenang penguasa, atau sebaliknya penguasa bertindak arogan, bertindak zalim kepada masyarakat atau rakyatnya. Dengan satu prinsip ini, ya, dan tentunya dikuatkan dengan prinsip-prinsip Islam lainnya, maka hubungan antara rakyat dengan penguasa akan tertata dengan baik. Qala wal munkaru, apa yang dimaksud dengan al munkaru? Al munkar ma nahallahu anhu wa rasuluhu, apa yang Allah dan Rasulnya larang. Segala sesuatu yang oleh Allah dan Rasulnya dilarang, ya, minal aqwal, dalam bentuk ucapan-ucapan, ya, wal af'al, dalam bentuk perbuatan-perbuatan, wa tasarrufat, dalam bentuk tindakan-tindakan, aksi-aksi.
Ya. Maka semua itu semua itu masumya munkaron, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk tindakan-tindakan, ya. Dalam bentuk ucapan-ucapan yang dilarang, misalnya apa? Ucapan-ucapan yang dilarang, misal mengucapkan kata-kata penghinaan, mengucapkan ujaran kebencian, mengucapkan perkataan hoaks, dusta, bohong, dan berbagai jenis ucapan lainnya. Maka apabila itu termasuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu berarti kemungkaran. Seseorang mengucapkannya berarti dia mengucapkan kemungkaran. Dalam bentuk al-af'al, perbuatan-perbuatan, ya. Misalnya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perbuatan seperti melakukan pencurian, melakukan bentuk perampokan, pembegalan, perampasan harta milik orang lain, dan yang lainnya. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka perbuatan semacam itu adalah kemungkaran. Kemudian at-tasarrufat, dalam bentuk tindakan-tindakan. Seperti apa? Tindakan anarkis, merusak, ya, pasar, merusak tempat-tempat yang di situ milik masyarakat, ya, yang tasarrufat, ya, aksi-aksi sweeping yang tidak dibenarkan misalkan, itu adalah perbuatan yang mungkar. Jadi manahallahu anhu wa rasuluhu, apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan ataupun tindakan lainnya, maka itu termasuk yang disebut dengan munkaron, kemungkaran. Ya. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan munkar? Karena li'annahu, karena sesungguhnya tunkiruhul fitor, tunkiruhu fitrah, karena fitrah sendiri, fitrah kita itu mengingkari, ya, fitrah kita itu sendiri mengingkari, ya. Maksudnya apa? Fitrah itu mengingkari. Kalau misalnya ada orang tidak pernah belajar agama, kalau misalnya ada orang tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah mengenyam pendidikan, kemudian orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ini, yang tidak pernah belajar agama ini, kemudian ditipu, dibohongi, ya, kira-kira dia merasa senang atau tidak? Tentu tidak. Karena apa? Fitrah dia, oh saya kok diperlakukan begini, itu fitrahnya, ya. Diperlakukan tidak jujur, diperlakukan dengan penuh tipu daya, dia menolak. Nah itu fitrahnya. Jadi meskipun dia tidak berilmu, karena dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengenyam, ya, sekolah misalnya, tapi fitrah dia, kok saya diperlakukan demikian, itu menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang terhadap dia itu adalah kemungkaran. Wal uqulus salimah, demikian juga bertentangan dengan akal sehat, ya, bertentangan dengan akal sehat, jelas, ya, membunuh, membohongi, merusak secara akal sehat itu adalah perbuatan tidak baik, ya. Secara akal sehat itu adalah perbuatan tidak baik.
ya, kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Situasi-situasi tertentu apa? Misalnya dalam peperangan, ya, sebuah gudang, sebuah tempat dihancurkan, gudang senjata misalnya. Nah, itu peperangan, lain masalahnya. Tetapi dalam kondisi kehidupan masyarakat normal, akal sehat akan menuntun kita kepada satu perbuatan yang sesuai dengan norma yang baik, akan sesuai dengan aturan yang baik. Itu akal sehat, ya, akan sehat, akan memberikan penilaian bahwasannya itu adalah perbuatan yang buruk, itu adalah perbuatan yang mungkar. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang secara akal sehat dilihat, oh, membunuh, menipu, menggarong, ya, dan lain sebagainya. Wa ammal ma'ruf, adapun pengertian al-ma'ruf, fahuwa ma amarallahu bihi wa rasuluhu, segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya memerintahkan, itu adalah perkara yang ma'ruf. Summiya ma'rufan, disebut dengan kata ma'rufan, ma'ruf, li'annahu ta'rifuhul uqul, karena itu karena sesuatu itu diketahui oleh akal, wal fitaru salimah, dan diketahui oleh fitrah yang bersih, yang lurus, ya. Seperti misalnya seseorang, ya, lain agama, ya, atau orang yang tidak pernah belajar agama, ya, ketika dianiaya secara fisik dengan tanpa kesalahan, tanpa sebab, kemudian ia dianiaya secara fisik, kira-kira orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang fitrahnya lurus, bersih, kira-kira akan menerima atau tidak? Tentu tidak akan menerima. Tentu tidak akan menerima. Contoh sekarang di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat sedang ada musibah. Kemudian ada warga negara asing, ya, ya, misalnya orang-orang Eropa misalnya, datang ke sana memberi bantuan. Apa pendapat kita tentang perbuatan orang Eropa yang memberi bantuan tersebut? Kita akan membenarkan atau akan mengatakan itu perbuatan jelek? Tentu kita tidak akan mengatakan itu perbuatan jelek. Kita akan mengatakan, oh baik dia. Nah, seperti itulah. Itu namanya ma'rufan. Karena akal sehat kita memandang itu perbuatan baik. Menolong orang yang sedang kesusahan adalah perbuatan ma'ruf. Siapapun yang melakukannya, ya, entah dia seorang muslim, entah dia non muslim, ketika dia membantu orang yang sedang kesusahan, akal sehat kita akan mengatakan itu perbuatan baik. Masalah orang kafir tidak diterima amalnya itu nanti pembahasan, ya kan? Tetapi kita menilai apa yang dilakukan oleh orang, ya, dari luar negeri itu datang membawa bantuan, itu adalah perbuatan ma'ruf. Nah, ya, karena apa? Karena akal kita, fitrah kita
mengatakan itu adalah perbuatan ma'ruf. Wa hadza janibun 'azimun fil Islam, dan ini adalah sisi yang sangat agung di dalam Islam. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat ke-104. Wal takum minkum, dan hendaklah dari kalian, ummatun, ada yang menjadi umat, sekelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang menunaikan perbuatan atau mengajak kepada perbuatan yang baik. Yes. Ada sekelompok orang dari kalian yang mengajak kepada ilal khair, kepada perbuatan baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada perbuatan mungkar. Wa ulaika, maka mereka itulah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, engkau mengerjakan, memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah, kalian mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Dua ayat di atas, dua ayat yang saya bacakan tadi, syahidnya adalah kata wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat yang pertama, hendaklah ada dari kalian sekumpulan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kemudian ayat yang kedua, ciri dari umat yang beruntung, ciri dari sekelompok orang yang beruntung, di antaranya disebutkan ta'muruna bil ma'ruf, yang tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini di dalam surah Ali Imran ayat 104 menyebutkan ciri orang beruntung, yaitu melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian pada Ali Imran 110 menyebutkan bahwasannya sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yaitu yang melakukan perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengapa demikian? Kalau kita tarik ke atas, tarik perkataan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasannya dengan prinsip Islam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar islahun lil mujtama'i, akan menciptakan perbaikan atau kebaikan bagi masyarakat. Maka dikatakan orang yang melakukan di dalam surah Ali Imran 104, orang yang melakukan diantaranya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Dia hidup di tengah masyarakat pasti beruntung. Kenapa beruntung? Ya karena masyarakatnya tertib, karena masyarakatnya akan memberikan kebaikan bagi dirinya,
Kalau dia berjualan di pasar, pasarnya aman. Kalau dia melakukan bisnis, maka bisnisnya pun akan terjamin. Kalau dia menanam investasi, investasinya pun akan aman, tidak akan ada kerusuhan. Maka bagaimana mungkin secara keduniaan saja sudah bisa dinilai dia akan beruntung secara keduniaan, apalagi secara ukhrawi, keakhiratan tentu akan lebih beruntung lagi. Itulah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar apabila ditegakkan. Ya. Orang tidak akan merasa rugi untuk investasi misalnya. Bahkan orang-orang luar negeri mau mendirikan pabrik di Indonesia tidak akan merugi. Kenapa? Aman. Kenapa? Beruntung. Ya, apa yang dibuatnya bisa dijual, bisa mendatangkan keuntungan, secara duniawiyah saja mendapatkan keberuntungan. Maka ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, ini terkait dengan satu prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bila ditegakkan. Yang menegakkan siapa? Yang menegakkan kalau dalam ranah kemasyarakatan, yang menegakkan tentunya adalah aparatur pemerintah, penguasa. Ya, jadi penguasanya jujur, penguasanya berpegang teguh kepada prinsip yang benar ini, pemerintahnya adil, maka masyarakat akan merasakan keberuntungannya. Qala famayazallahu hadhil ummah. Umat ini memiliki satu bentuk keistimewaan, satu bentuk beda dengan umat-umat lainnya, perbedaan, dan perbedaan ini adalah merupakan satu bentuk keistimewaan yang dimaksud dengan hadhil ummah, yaitu umat Islam. Umat Islam bi annaha, karena umat Islam itu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, memiliki prinsip memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu karena punya prinsip seperti itu, sehingga umat Islam adalah umat yang istimewa, beda dengan yang lainnya. Bi khilafi ahlil kitab, berbeda dengan ahlil kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka dari kalangan ahlul kitab. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aujaba alaihim, telah mewajibkan kepada mereka al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, untuk menunaikan perintah, menunaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Lakinnahum, akan tetapi mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi terkhususnya dan Nasara, akan tetapi mereka lam yaqumu bihi, mereka tidak menegakkan prinsip tersebut. Mereka tidak melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Walidzalika, dengan sebab tidak melaksanakan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, la'anahumullahu, maka Allah melaknat mereka, maka Allah mengutuk mereka. Jadi tidak melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah perbuatan dosa.
perbuatan dosa yang menyebabkan turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalangan ahlul kitab. Qala ta'ala, sebagaimana telah disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat ke-78. Surah Al-Maidah ayat ke-78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'ina Lu'ina telah dilaknat, telah dikutuk alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud, atas lisannya Dawud, wa Isa bin Maryam, dan Isa ibni Maryam. Jadi melalui lisannya Daud, melalui lisannya Isa bin Maryam, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel kemudian dikutuk. Mereka dikutuk. Kenapa? Di dalam ayat ini disebutkan, qala dzalika bima asau, karena mereka itu bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka bertindak melampaui batas. Melampaui batas diantaranya apa? Ya meninggalkan prinsip ini, melakukan perbuatan dosa. Kanu, nah ini melampaui batasnya. Kanu, mereka itu la yatanahawna an munkarin, tidak saling mencegah, tidak saling mencegah an munkarin, dari perbuatan mungkar. Fa'aluhu, mereka pun mengerjakannya. Jadi dengan sebab mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar, mereka menjadi orang-orang kafir yang kemudian dilaknat melalui lisan Daud dan Isa ibni Maryam. Qala fala'anahumullahu, maka Allah melaknat mereka, bisababi dzalik, dengan sebab mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling melarang perbuatan mungkar. Di pasar-pasar mereka lakukan pencurian melalui pengurangan timbangan, melalui pengurangan takaran, sehingga jual belinya dengan mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Ini perbuatan curang. Melakukan seperti itu satu dengan lainnya tidak saling melarang. Tahu ada yang berbuat seperti itu, tapi tidak dilarang. Kenapa demikian? Kalau perbuatan kemungkaran itu sudah tersistem, kalau perbuatan kemungkaran itu sudah tersistem, maka orang baik kalau masuk ke dalam sistem itu akan jadi jelek. Korupsi sudah menjadi sistem. Misalkan
di negeri Konoha misalnya. Misalkan ya, ini misal, saya memberi contoh saja. Di mana-mana dari mulai level bawah sampai atas, korupsi itu sudah menjadi sistem. Ya. Kemanapun kita akan terhubungkan dengan sistem korupsi itu. Ya. Mau melamar pekerjaan, bukan hanya ASN ya, bukan hanya ASN, bukan hanya ASN. Mau melamar di perusahaan swasta, yang semestinya pendaftaran untuk pegawai karyawan perusahaan swasta itu tidak ada biayanya. Tapi karena korupsi ini sudah sistem, maka orang daftar untuk menjadi karyawan perusahaan swasta itu harus bayar. Bayarnya ke siapa? Ya, kaitannya dari mulai HRD-nya sampai satpamnya sampai keamanannya itu semua. Itu. Meskipun ditulis misalnya di dalam spanduknya, ya, pendaftaran menjadi taruna apa misalnya, ditulis bebas biaya, tidak ada pungutan, tapi tetap sistem, ini namanya sistem. Ini namanya sistem. Ya, meskipun tidak semuanya seperti itu, tetapi ya, akhirnya masyarakat faham, sudah faham lah. Kalaupun ditulis tidak ada pungutan biaya, masyarakat tetap dalam hatinya, ya sudah. Itu sistem. Jadi kalau sebuah kemungkaran sudah dalam bentuk sistem, ini. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Ya. Maka tugas kita tetap menyuarakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tentunya tidak perlu harus menyebut institusi X, tidak harus menyebut misalnya perusahaan Y, tidak perlu menyebut misalnya kelompok Z, tidak perlu. Kita hanya menyampaikan bahwasannya perbuatan-perbuatan seperti itu, korupsi ya, dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan ini akan bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya mengingatkan saja. Ya, mengingatkan sebagaimana tugas para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas para anbiya memberikan bimbingan kepada kaumnya untuk tidak berbuat curang, untuk tidak melakukan pengurangan takaran, pengurangan timbangan sebagaimana dilakukan oleh para rasul, para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu tugas kita. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh masyarakat atau dalam bahasa para nabi, para rasul, di dalam tubuh kaum tersebut ada orang yang memperingatkan. Itu tugas kita. Ada orang yang memperingatkan. Nah, inilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Qala fala'anahumullahu bisababi dzalik, maka Allah melaknat mereka dengan sebab perbuatan tersebut, perbuatan la tanahawna an munkarin, tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah untuk sebuah ataupun untuk perbuatan mungkar.
yakni taradahum wa ab'adahum min rahmatihi. Yang dimaksud dengan laknat yakni maknanya taradahum wa ab'adahum min rahmatihi. Mereka itu orang-orang yang terusir dari rahmat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang ab'adahum, dijauhkan, terjauhkan dari rahmat Allah. Itu artinya dilaknat. Jadi makna laknat adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna 'ala alladhina ya'muruna bil ma'ruf, dan Allah memuji terhadap orang-orang yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar minhum, dan Allah memuji kepada sebahagian Bani Israel yang mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Faqala jalla wa 'ala, sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 113, laisu sawaan, mereka itu tidak sama, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Dari kalangan ahli kitab itu tidak semuanya melakukan perbuatan jelek. Ada di antara mereka yang melakukan perbuatan yang lurus. Ummatun qaimatun, ada sekelompok orang yang qaimatun, yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yatsluna ayatillahi, mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, dan pada malam hari, wahum yasjudun, mereka itu bersujud, dan ketika malam hari mereka bersujud. Jadi di kalangan Bani Israel ada orang-orang yang lurus. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Itu di dalam surah Ali Imran 114. Laisa kullu ahlil kitab, tidak semuanya ahlul kitab itu taraku, mereka meninggalkan al-amra bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak meninggalkan prinsip untuk memerintahkan yang ma'ruf, wan nahya 'anil munkar, dan untuk mencegah dari kemungkaran. Walakin minhum, akan tetapi dari mereka, man qama bidzalik, ada di antara mereka yang man qama bidzalik, menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wallahu la yazlimu ahadan, dan Allah tidak menzalimi seorang hamba pun. Nah, ini terkait kisah Bani Israel, kenapa mereka mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Daud, melalui lisan Isa. Tetapi dari kalangan Bani Israel itu pun ada sebahagian dari mereka yang tidak mendiamkan bila kemungkaran itu tumbuh di kalangan mereka. Mereka tetap melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka tetap melakukan itu semua. Taib.
Ya. Mungkin pembahasan saya sudah 45 menit. Ya. Khawatir lebih dari 45 menit, suasana sudah menggelisahkan. Sudah gelisah biasanya. Lebih dari 45 menit itu sudah gelisah. Tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Sudah gelisah, ya intinya gelisah lah gitu. Jadi cukup insyaallah 45 menit. Tapi ini ada satu pertanyaan. Bagaimana sikap kami menghadapi orang tua yang marah ketika ditegur terkait perilaku buruk anaknya di sekolah? Kalau dihubungkan dengan materi pagi ini, dengan taklim pagi ini, kajian pagi ini, maka kalau benar, ini kalau benar, anaknya melakukan perilaku buruk, anaknya melakukan perilaku buruk kalau benar. Karena saya kan baru satu pihak, ya kan? Dari penulis ini saja, belum dari anaknya. Maka ini saya katakan kalau benar. Kalau benar melakukan perilaku buruk, maka orang tua yang marah itu sama saja melakukan atau melalaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Artinya orang tua tidak berusaha untuk menegakkan perkara yang ma'ruf, ya. Justru akan melegalkan kemungkaran. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan kajian pagi hari ini. Nah, itu kalau, sekali lagi kalau. Tetapi sebagai orang tua yang baik, ya, sebagai orang tua yang baik harusnya tidak marah. Kenapa tidak marah? Kan itu anak saya. Kenapa saya tidak boleh marah? Bukankah itu anak saya? Walaupun itu anak orang tuanya ataupun anak antum, karena Rasulullah SAW melarang marah. La taghdab. La taghdab, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Dan lantas bagaimana kalau orang tua tidak marah? Ya orang tua harus dengan sikap yang manis datang ke lembaga pendidikan di mana anaknya itu dititipkan, datang baik-baik, kemudian meminta keterangan, meminta penjelasan bagaimana kronologis sehingga anak saya melakukan perbuatan semacam itu. Jadi tabayun dulu, klarifikasi dulu, jangan marah yang dikedepankan. Kalau marah yang dikedepankan tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Mau marah-marahan atau mau menyelesaikan masalah? Kalau mau marah-marahan, ayo kita buatkan ring tinjunya. Ya. Sekalian kita buatkan ring tinju biar ditonton anak sepondok gitu. Kan asyik gitu. Tapi itu tentu perbuatan yang buruk juga, tidak baik. Nah, maka kalau kita memang orang tua yang baik, orang tua yang punya kesantunan, sopan santun, punya adab, punya akhlak, kalau anak kita, misalkan kalau anak kita diperlakukan oleh pengajarnya dengan tidak baik, yang pertama harus klarifikasi dulu. Kalau ternyata dalam klarifikasi itu anaknya memang di pihak yang benar, dia seharusnya tidak diperlakukan atau tidak mendapatkan hukuman misalnya karena dia benar, maka ia bisa mengajukan pembelaan. Ini anaknya belum diketahui benar atau salahnya, sudah membela.
Nah, ini kan tidak bijak orang tua yang seperti ini. Ya. Buat dulu masalahnya menjadi jelas. Oh, anak saya salah, ya sudah, silakan. Apa sanksinya misalnya? Oh, ternyata anak saya benar, saya membela kalau demikian. Itu benar. Itu orang tua yang benar. Kalau membela anaknya karena anaknya benar, itu saya dukung, saya benar. Itu benar. Jadi dudukkan dulu masalahnya. Ya. Jangan kemudian belum mendudukkan masalah sudah marah-marah. Nah, ini ya, jadi orang tuanya juga harus dikonseling ya, supaya masuk ke BP, ke bimbingan dan penyuluhan. Karena mudah marah. Kalau orang mudah marah ya harus masuk bimbingan penyuluhan. Ya, dibimbing dulu, ya, kemudian ya dibaik-baikin, dituntun begitu. Karena orang yang suka marah itu artinya tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri berbahaya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Ya. Itu kalau orang suka marah, ya. Sukamara itu nama tempat di Kalimantan Tengah, daerah Kabupaten Sukamara itu ada. Gitu. Nah, ketika ikhwan-ikhwan di sana minta nasihat kepada saya, Ustaz, apa nasihat antum untuk kami di Sukamara? Ana bilang la taqdob, gitu. Jangan marah, ya. Niat kami ingin mengingatkan agar anak tersebut berubah dan tidak menzalimi temannya. Namun orang tuanya selalu membela sehingga tidak ada perubahan pada kenakalan anak tersebut. Nah, itu jadi harusnya kalau memang benar apa yang diceritakan di dalam surat ini, ya, pertanyaan ini, ya seharusnya orang tua bisa bekerja sama kan untuk kebaikan anaknya, supaya anaknya tidak melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya. Jadi harusnya orang tua kooperatif, bisa diajak berkolaborasi, bisa diajak kerjasama, bisa diajak ta'awun, bukannya marah-marah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya yang semacam ini tidak terjadi, ya, tidak terjadi di sini dan di sana, ya, tidak terjadi di sini dan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.